hantu siluman di film Badarawuhi. Apa hubungannya dengan Nyi Roro Kidul dan calon arang? Dalam film diceritakan seorang gadis beserta rekan-rekannya datang ke pelosok desa di dalam hutan terpencil, membawa misi penyelamatan ibunya yang sedang sakit keras. Dengan minim pengetahuan, akhirnya sampailah ke desa yang dimaksud. Mereka memasuki sebuah desa di tengah hutan dan berusaha memecahkan misteri yang berhubungan dengan sakitnya ibu si gadis. Ternyata ibu ini dulunya adalah gadis yang berasal dari desa itu, yang melarikan diri membawa gelang milik penguasa jahat di desa itu dengan tujuan memutus rantai kutukan. Selama tidak teradar oleh kekuatan hitam si siluman, gadis itu aman hingga kemudian di usia tuanya terdeteksi keberadaannya dan terpapar penyakit teluh kiriman entitas jahat yang adalah Badarawuhi. Namun, dalam film KKN di Desa Penari kedua ini, penonton berharap bakal menjadi prequel dan menjawab misteri asal-usul si hantu penari di film KKN di Desa Penari yang pertama. Karena tidak mungkin sesosok hantu ujuk-ujuk di situ tanpa latar belakang cerita. Jadi, mari kita telusuri dan bedah bersama. Jauh sebelum Badarawuhi, berada di sebuah desa yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Tersebutlah kerajaan Kediri yang sering terusik oleh ulah calon arang dari pulau seberang, yang oleh kesaktian ilmu hitamnya, dia mengirimkan teluh ke penduduk desa di kerajaan Kediri. Karena murka, anak gadisnya lama tak ada yang menyunting. Maka oleh raja diutusnya empu andalannya yang adalah Ki Baradah untuk menuntaskan masalah. Dan dengan mengutus muridnya untuk menikahi putri calon arang, sekaligus membawa misi mencuri kitab kesaktian calon arang yang adalah sebuah kitab penyembahan Dewi Durga. Maka tanpa kesaktiannya, calon arang berhasil ditumpas oleh Empu Baradah dan 5 muridnya pun kocar-kacir melarikan diri. Salah satu muridnya yang bernama Ratna Nareh lari ke gunung yang akhirnya sampai di sebuah desa, dan dengan kesaktiannya dia mampu menaklukkan si penguasa desa yang adalah Ki Lurah. Namun penguasa desa ini sering membuat onar dan melecehkan gadis-gadis desa di sana. Atas kejadian itu, Ratna Nareh yang berhasil menaklukkan Ki Lurah ini kemudian disegani penduduk desa. Kemudian Ratna Nareh yang membawa ilmu kanuragan dari gurunya ingin menambah pamornya dengan menaikkan kesaktiannya lebih tinggi. Untuk itu, dia mengadakan pertunjukan yang bertujuan mengumpulkan jiwa-jiwa manusia dan lelembut untuk kemudian menyerapnya agar bertambah kesaktiannya. Saat terjadi, Ratna Nareh berubah fisiknya menjadi menyeramkan, seperti raksesi bermuka api. Ratu penguasa hutan pun murka dan datang untuk menghukum Ratna Nareh yang kebablasan.
Maka terjebaklah dia di keabadian alam lelembut dengan wujud raksesi yang seram tadi. Kemudian, Ratu Hutan pun mengembalikan arwah-arwah lelembut, jin, setan alas yang merasuki tubuh manusia untuk kembali ke alamnya. Namun, ada satu yang menolak perintah itu karena sudah menyatu dengan sosok manusia yang satu ini. Adalah sosok Badarawuhi yang dulu adalah wanita penari yang melakukan pemujaan kepada Ratu Pantai Selatan agar dirinya menjadi ratu nomor 1 di jagat tari. Namun, setelah dikabulkan, wanita penari ini menolak untuk mengemban kewajibannya dan melanggar suatu pantangan. Maka dikutuklah dia menjadi manusia siluman ular yang berubah wujud berparas wanita cantik namun berbadan ular. Maka entitas ini semakin semena-mena setelah kesaktiannya berlipat ganda. Kemudian Badarawuhi menguasai desa ini dan selalu meminta tumbal para gadis yang akan dia jadikan dawuh atau penari yang kemudian dipersembahkan kepada lelembut-lelembut hutan koloninya. Manusia yang coba-coba menentang perintahnya akan dia kutuk dan dia teluh dan dibuat sengsara dengan mati perlahan dalam kesengsaraan fisik, dan jiwanya dipasung di alam kegelapan. Demikianlah asal-usul hantu di film Badarawuhi KKN di Desa Penari 2. Simak juga 6 hantu ikonik film horor di Indonesia di postingan sebelumnya.